Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang materi surah Al-Lahab. Jadi ini sudah masuk materi ketujuh, seperti itu. Ustadz akan menjelaskan tentang bagaimana dan seperti apa surah Al-Lahab itu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Nah, jadi ketika kalian menghafal, Ustadz kasih metodenya. Jadi ketika kalian menghafal, ingin menghafalkan untuk lebih cepatnya, itu pertama pakai metode diulang-ulang. Jadi diulang-ulang seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kembali lagi ke ayat pertama, diulangi lagi. Ketika sudah hafal ayat kedua, diulangi lagi. Ketika sudah menghafal ayat ketiga, diulangi lagi dari awal ayat pertama. Begitu seterusnya. Ada pula metode yang kedua, yaitu anak-anak dipahami dan dihafalkan awal dari ayat tersebut. Ustadz kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi tabbat yada. Nah, ini awalnya harus sudah hafal. Ketika yang awal sudah hafal, nanti yang belakangnya akan mengikutinya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, yang ayat kedua, ma aghna. Ini dihafalkan, nanti yang belakang akan mengikuti. Nah, ini ada dua cara tadi, yang diulang-ulang dan juga dihafalkan yang awalnya itu sendiri. Kemudian ini kalian terapkan tidak hanya hafalan surah Al-Lahab, surah-surah yang lain bisa juga memakai seperti metode yang Ustadz kasih tahu itu tadi. Apalagi seperti contoh surah Sabbihisma Rabbika. Nah, itu bisa dihafalkan dengan panjangnya surat, itu dihafalkan dengan cara diulang-ulang seperti tadi, atau yang awal ayat itu kalau yang sudah bisa, karena cara menghafalnya itu orang itu beda-beda. Ada yang menghafalnya diulang-ulang, ada yang awalnya saja, ada juga yang dengan mendengarkan murotal seperti itu. Baik, Ustadz akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Al-Lahab. Nah, surah Al-Lahab ini sendiri termasuk surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di kota Mekah, diturunkan setelah surah Al-Fat, dan termasuk surah ke-111. Jumlah ayat surah Al-Lahab itu ada 5 ayat. Sebab turunnya atau asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan sikap Abu Lahab itu sendiri, yaitu suatu ketika Nabi Muhammad mendaki Bukit Safa di Mekah untuk berseru mengisyaratkan akan adanya bahaya yang mengancam. Maka kumpullah penduduk Mekah termasuk Abu Lahab. Nabi Muhammad berseru, antara lain, seandainya aku menyampaikan kepada kalian bahwa akan ada musuh yang menyerang di pagi atau sore hari, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mengetahui kamu berbohong. Nabi juga menjelaskan kepada mereka tentang ancaman hari akhir yang akan mereka hadapi jika mereka mengabaikan tuntutan Allah. Kemudian mendengar seruan beliau, Abu Lahab itu berseru, tidak setuju dengan yang lainnya. Kemudian dia berkata, Abu Lahab ini, binasalah engkau sebanyak hari. Apakah untuk itu engkau mengumpulkan kami? Nah, sebab itu maka turunlah
surah Al-Lahab ini. Apa isi kandungannya? Yang pertama, Abu Lahab termasuk tokoh kaum musyrikin Mekah yang selalu menentang dan menghalang-halangi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Dia menghasut kaum kafir Quraisy agar mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, harta kekayaan ia gunakan untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Yang keempat, dia pasti akan masuk neraka. Kemudian istrinya Arwa binti Harb atau Ummu Jamil membantu suaminya Abu Lahab memusuhi dan menentang ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Ummu Jamil ini selalu menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad. Dia pun kelak akan masuk neraka bersama suaminya. Nah, nanti ketika ada soal yang masuk, kenapa istri dari Abu Lahab ini juga akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah? Kenapa? Ini karena Ummu Jamil selalu menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad dan juga membantu suaminya memusuhi dan menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu ya. Kemudian bagaimana cara kita menghindari akhlak tercela seperti Abu Lahab, dan juga apa akhlak tercelanya Abu Lahab itu sendiri. Nah, pada awal cerita itu ketika Nabi Muhammad lahir, pada waktu Nabi Muhammad lahir, dia ini senang. Akan tetapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasulullah, dia ini iri, dengki. Nah, itu awal mula dianya itu sangat membenci Nabi Muhammad. Tidak terima karena yang diangkat menjadi Rasul, kenapa Nabi Muhammad? Bukannya dia adalah salah satu petinggi dan orang yang penting di dalam kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Nah, hikmahnya apa ketika kita sudah mempelajari cerita dari Abu Lahab ini sendiri? Nah, hikmahnya adalah kita harus menjauhi sifat iri dan dengki. Kemudian kita juga tidak boleh memfitnah sesama, tidak boleh sombong seperti Abu Lahab. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya, gimana caranya kita menghindari sifat iri dan dengki ini? Nah, cara menghindarinya adalah kita bersifat qanaah, menerima apa adanya. Kemudian juga senantiasa bersyukur. Itu cara menghindari akhlak tercela seperti Abu Lahab itu sendiri. Jadi kita tidak akan iri atau dengki kepada sesama atau orang lain, bahkan teman sendiri, karena akan ada rezekinya dari Allah itu masing-masing. Jadi jangan usah iri, gak usah dengki kepada teman, ya seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Dan jika ada pertanyaan lagi, bisa melalui Japri atau WA ke Ustadz atau Ustazah tentang materi surah Al-Lahab ini sendiri. Baik, Ustadz tutup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.